Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan Islam di masa kolonialisme. Kondisi umat Islam masa kolonialisme Belanda. Pada era kolonial Belanda, pemerintah kolonial berupaya membatasi dan mengontrol penyebaran ajaran Islam melalui sejumlah kebijakan diskriminatif. Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan melarang para kiai dan ustadz mengajar tanpa izin resmi. Selain itu, sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tanpa izin dari pemerintah Belanda disebut sebagai sekolah liar. Belanda juga menerapkan ordonansi sekolah liar, sebuah regulasi yang melarang pendirian dan pengoperasian sekolah-sekolah agama Islam yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan aturan Belanda. Pada saat yang sama, sekolah-sekolah umum yang dibangun oleh pemerintah kolonial tidak menyertakan pelajaran agama Islam dalam kurikulumnya. Hal ini berdampak besar pada pendidikan umat Islam yang kesulitan mendapatkan akses ke pengetahuan agama. Masyarakat Muslim di Indonesia pada masa itu tidak memiliki cukup banyak pilihan sekolah yang mengajarkan ajaran Islam secara mendalam, sehingga pendidikan agama lebih sering dilakukan di lingkungan informal yang harus beroperasi di bawah bayang-bayang aturan kolonial yang ketat. Penjajah Belanda juga melakukan upaya kristenisasi terhadap umat Islam. Salah satu bentuknya yaitu menggunakan diskriminasi terhadap agama Islam dan juga bagi orang yang menghina agama Kristen akan dihukum dan yang menghina agama Islam akan dibiarkan saja. Karakteristik pendidikan Islam pada masa Belanda yaitu Belanda menerapkan dualisme sistem pendidikan, sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan Barat. Belanda juga menetapkan ordonansi sekolah liar, yaitu sekolah-sekolah yang tidak mempunyai izin dari Belanda untuk beroperasi. Selain itu, kiai atau ustadz yang mengajar harus mendapatkan izin dari Belanda. Selanjutnya, kondisi umat Islam pada masa kolonialisme Jepang. Ketika pemerintah Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia, terdapat perubahan yang signifikan dalam kebijakan pendidikan Islam. Jepang tidak menerapkan diskriminasi yang sama seperti Belanda dalam hal agama, sehingga umat Islam mendapatkan ruang lebih besar untuk mengembangkan pendidikan agamanya. Pemerintah Jepang mengizinkan pengajaran agama Islam di sekolah umum dan bahkan mendukung pembentukan organisasi-organisasi Islam seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Hizbullah, dan juga Majelis Islam A'la Indonesia. Meskipun Jepang memberikan kebebasan beragama yang lebih besar, mereka juga melakukan beberapa perubahan dalam tujuan pendidikan yang lebih mengarah pada kepentingan politik dan militer. Jepang mengganti banyak aktivitas pembelajaran dengan kegiatan yang mendukung tujuan perang mereka. Pendidikan agama Islam diizinkan berkembang, namun tujuan utama pendidikan di bawah pemerintahan Jepang lebih diarahkan pada pembentukan kader-kader yang bisa membantu Jepang dalam Perang Dunia II. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan umum secara keseluruhan mengalami penurunan. Sikap ramah tamah Jepang terhadap umat Islam diperlihatkan melalui
keputusan Jepang yang memperbolehkan adanya ajaran agama Islam di sekolah umum, serta memperbolehkan berdirinya perguruan tinggi Islam di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945 Masehi. Selain itu, Jepang juga kerap mengunjungi dan memberikan bantuan ke pondok pesantren. Karakteristik pendidikan Islam pada masa Jepang yaitu dihapusnya dualisme pendidikan. Namun, tujuan pendidikan menjadi berubah. Proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada masa kolonialisme ada tiga, yaitu yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Sistem tersebut menggunakan cara belajar masa Hindu dengan mengubah materinya menjadi ajaran Islam. Ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode sistem keraton dan sistem pertapa. Pada metode sistem keraton, guru yang mengunjungi murid ke tempat mereka belajar, sedangkan pada sistem pertapa, murid yang mendatangi guru ke tempat belajarnya. Selanjutnya ada sistem pendidikan surau atau langgar, yaitu suatu lembaga pendidikan yang sistem pengajarannya tidak hanya mengaji, tetapi anak didik juga bisa tidur di sana dan belajar ilmu bela diri. Dalam sistem pendidikan surau ini, ada beberapa metode pembelajaran yang dipakai, yaitu metode ceramah, membaca dan menghafal, serta metode halakoh. Yang ketiga, ada sistem pendidikan pesantren, yaitu dengan menggunakan sistem klasik dalam proses pembelajarannya. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama Islam, di mana santri tinggal berasrama di bawah bimbingan seorang kiai. Di pesantren, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode klasik, seperti sorogan, wetonan, bandongan, dan musyawarah. Metode sorogan. Metode ini umum digunakan di tingkat dasar, di mana santri membawa kitab pada guru untuk dibacakan dan dijelaskan secara langsung. Santri kemudian mengulangi bacaan tersebut hingga menguasainya. Selanjutnya ada metode wetonan dan bandongan. Biasanya digunakan di tingkat menengah. Metode ini melibatkan pembacaan kitab oleh kiai yang kemudian menerjemahkan dan menjelaskan isinya. Santri menyimak dan mencatat di tepi kitab mereka. Kemudian ada metode musyawarah. Metode musyawarah ini dipakai untuk pendidikan tingkat tinggi. Musyawarah menjadi metode yang sering digunakan di perguruan tinggi, di mana santri berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran mereka. Demikian materi kita hari ini terkait pendidikan Islam pada masa kolonialisme. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.